warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kelompok 1. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah penilaian kinerja dengan dosen pengampu Bapak Dr. Padilianali, SEAKMM. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi perbaikan kinerja. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Misi Eriska dengan NIM 21202071. Selanjutnya ada Nabila Kuroto Aini dengan NIM 21202340, dan yang terakhir ada Muhammad Al-Hadi dengan NIM 21202037. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami dengan judul perbaikan kinerja. Pengertian perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja adalah kegiatan yang dilakukan manajemen untuk penetapan tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Perbaikan kinerja dilakukan dengan sumber daya manusia dalam organisasi dan meliputi perbaikan seluruh proses manajemen kinerja. Perbaikan kinerja dapat dilakukan terhadap seluruh proses manajemen kinerja yang meliputi perumusan tujuan dan sasaran, proses perencanaan kinerja, proses pelaksanaan kinerja, coaching dan mentoring sumber daya manusia, proses penilaian dan review, pengukuran kinerja, dan dalam melakukan evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu memperbaiki kinerja organisasi dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, menciptakan feeling the heat and sing the light. Yang kedua, melakukan satu langkah pada satu waktu. Yang ketiga, memfokuskan pada perilaku yang dapat diamati. Dan yang keempat, membimbing perubahan, tidak mengarahkan. Kebutuhan program kinerja pekerja dapat diperbaiki melalui penilaian kinerja dan coaching. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan terjadi sampai apabila program secara berhati-hati direncanakan secara efektif. Diimplementasikan mungkin tidak sempurna pada awalnya. Oleh karena itu, mungkin lebih bijaksana untuk melalui dengan perlahan. Mungkin dengan menggunakan pilot program dan unit kerja di mana manajer bersemangat untuk mencoba. Apabila programnya efektif, manajer akan mendengarkan dan mengajukan implementasi untuk unit kerja. Ada beberapa kriteria program organisasi. Yang pertama, program sesuai dengan organisasi. Yang kedua, program di komunikasi. Yang ketiga, program visual. Yang keempat, review dilatih. Yang kelima, dibangun kontrol yang sesuai. Memaksimalkan kinerja. Perbaikan kinerja perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan masa depan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk dapat mencapai kinerja maksimal. Pada tingkat organisasi diperlukan adanya organisasi yang selalu terdorong untuk mencapai kinerja tinggi. Namun, organisasi dijalankan oleh sejumlah sumber daya manusia dapat berbagai tingkatan dengan peranan masing-masing. Sumber daya manusia dituntut untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pencapaian tujuan organisasi. Tingkatan kinerja. Tingkat individual, kesenjangan kinerja terjadi dalam hal pekerja tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik atau pada waktu yang ditentukan. Tingkat tim. Kesenjangan kinerja terjadi apabila tim tidak mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan pada waktunya. Tingkat organisasi terjadi apabila tujuan organisasi tidak dapat dicapai, misalnya keinginan mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu tidak dapat dipenuhi. Rencana perbaikan kinerja untuk mengubah perilaku pekerja. Yang pertama, desire atau keinginan. Yang kedua, knowledge and skill atau pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, climate atau iklim. Yang keempat, help and support atau bantuan dan dukungan. Yang kelima, reward atau penghargaan. Terus ada kriteria sifat perbaikan kinerja. Yang pertama, praktik
filosofis, yang kedua orientasi pada waktu, yang ketiga spesifik, 4 melibatkan komitmen. Perbaikan kinerja berkelanjutan. Yang pertama, identifikasi perilaku sekarang. Yang kedua, mengakui perilaku dan memperkuat pemikiran. Yang ketiga, identifikasi setiap blocking behavior. Yang keempat, mengakui blocking behavior dan memperkuat pemilikan. 5. Mengidentifikasi apa yang dilakukan secara berbeda untuk memperbaiki kinerja. Yang keenam, menyelaraskan perubahan perilaku dengan sasaran organisasi. Terus yang terakhir, menciptakan perbaikan kinerja berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Rizky Marliani, NIM 21-2020-161, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat mencapai kinerja yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kurutu Aini dengan NIM 21-2020-340 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat mencapai kinerja yang maksimal. Yang pertama yaitu dengan memperbaiki kinerja organisasi, yang kedua yaitu dengan memperbaiki kinerja sendiri, dan yang ketiga yaitu dengan membantu orang lain menjadi lebih baik. Dalam setiap organisasi, tanpa memandang bentuk, usaha, dan kepemilikannya, hasil kinerjanya tidak mungkin dapat dicapai sendiri oleh pemimpin ataupun manajer. Karena itu, menjadi kewajiban oleh seorang manajer ataupun pemimpin untuk membantu bawahannya agar dapat meningkatkan kemampuannya sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuda Pertama, NIM 21-2020-176 dari kelompok 3. Ingin bertanya untuk kelompok 1. Mengapa evaluasi dan perbaikan kinerja itu penting dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya Kurutu Aini dengan NIM 21-2020-340 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa evaluasi dan perbaikan kinerja itu penting dilakukan dalam suatu perusahaan? Pada saat evaluasi kinerja telah dilakukan, perusahaan dapat mengetahui lebih dalam apa saja kelebihan dan kelemahan karyawannya, termasuk juga aspek yang perlu dipertahankan, diperbaiki, maupun dikembangkan lebih lanjut. Dari data tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi apa saja kebutuhan pengembangan dan pelatihan karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiara Amanda Yusufila dengan NIM 21-2020-309. Izin bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam proses perbaikan kinerja. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertanyaannya adalah sebutkan hal-hal yang harus dilakukan pada proses perbaikan kinerja. Jadi adapun hal-hal yang dilakukan dalam proses perbaikan kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kondisi kinerja sekarang, yang kedua kondisi kinerja diinginkan, yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat mengapa terjadi, yang kelima mencari solusi, yang keenam kemampuan diperlukan, yang ketujuh siapa yang terlibat, dan yang terakhir tindak lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Alparisa, NIM 21-2019-251. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan apakah prestasi karyawan dapat memperbaiki kinerja karyawan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertanyaannya adalah jelaskan apakah prestasi karyawan dapat memperbaiki kinerja karyawan. Jawabannya adalah adanya penilaian prestasi membuat pihak yang berkaitan seperti karyawan dan manajer dapat melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kinerja karyawan. Penilaian prestasi juga menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk melakukan penyesuaian kompensasi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Angelina, NIM 2120202169, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, sebutkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam perubahan perilaku sebagai rencana perbaikan kinerja perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Hadi, NIM 21202027. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Sebutkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam perubahan perilaku sebagai rencana perbaikan kinerja perusahaan. Rencana perbaikan kinerja dirancang untuk mengubah perilaku. Perlu memenuhi 5 persyaratan, yaitu keinginan, pengetahuan, dan keterampilan, iklim, bantuan dan dukungan, 5 penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CP Chandra dengan nomor NIM 21-2020-032. Dari kelompok 7, izin bertanya pada kelompok 1. Pertanyaan saya, mengapa perbaikan kinerja itu penting dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Hadi, NIM 21-2020-237. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Mengapa evaluasi dan perbaikan kinerja itu penting dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi? Setelah evaluasi pekerjaan dilakukan, perusahaan dapat mengetahui lebih dalam apa saja kelebihan dan kelemahan karyawan, juga aspek yang perlu dipertahankan, diperbaiki, maupun dikembangkan lebih lanjut. Dari data tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi apa saja kebutuhan pengembangan dan pelatihan karyawan. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini adalah, perbaikan kinerja adalah kegiatan yang dilakukan manajemen untuk penetapan tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Perbaikan kinerja merupakan proses transformasi kondisi kinerja saat ini menuju pada keadaan kondisi kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.